Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memasuki KD 3.3 yang membahas mengenai usaha dan pesawat sederhana. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah usaha, yang kedua daya, dan yang terakhir pesawat sederhana. Di video kali ini kita hanya akan membahas dua topik ini ya, usaha dan daya. Sedangkan pesawat sederhana nanti akan dijelaskan pada video tersendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke usaha. Usaha didefinisikan sebagai besarnya energi yang disalurkan oleh gaya. Ingat kemarin gaya didefinisikan sebagai tarikan dan dorongan. Saya ulang, usaha adalah besarnya energi yang disalurkan oleh gaya terhadap benda sehingga benda tersebut berpindah atau berubah dari kondisi semula. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan merumuskan atau menuliskan secara matematis usaha. Misalkan nih ada contoh kasus sebuah balok, kondisi awalnya ini di titik A ya. Nah, ini kondisi awalnya di titik A nih ya. Ya, ditarik dengan gaya sebesar F ya. Ditarik dengan gaya sebesar F atau ditarik dengan gaya F ya, sehingga benda tersebut dari posisi A karena ditarik berubah posisinya menjadi B ya, dengan besar perpindahannya itu sebesar S ya. Besar perpindahan atau perpindahannya adalah S ya. Saya mau pakai angka, silakan. Mau pakai angka di sini juga mau pakai angka, silakan, bebas ya. Pak, saya nggak mau pakai angka, pakai ini saja, silakan, bebas ya. Nah, di sini hanya sebagai simbolnya saja, di mana F ini adalah gaya dan S ini adalah perpindahan. Saya ulang ya. Nah, kondisi awal si benda ini di posisi A, ditarik dengan gaya F ya, ditarik dengan gaya F sehingga yang awalnya di A berubah menjadi B dengan apa nih ya, dengan panjang perpindahannya ya, panjang perpindahannya adalah S ya. Sehingga dari kasus ini kita rumuskan sebagai usaha. Nah, ini kurang F nih, saya tambahkan dulu ya, F. Usaha yang dilakukan gaya, F ini adalah gaya ya, F ini adalah gaya. Usaha yang dilakukan oleh gaya itu sama dengan gaya dikali perpindahan. Ingat, F ini adalah gaya, S ini adalah perpindahan. Saya ulang cara bacanya. Usaha yang dilakukan oleh gaya itu sama dengan gaya dikalikan perpindahan. Ingat, kemarin gaya didefinisikan sebagai tarikan dan dorongan. Makanya tarikan ini saya simbolkan dengan F ya, karena tarikan itu adalah gaya. Gaya simbolnya F ya. Nah, ini keterangannya, di mana W itu adalah usaha, satuannya Joule. F ini adalah gaya, satuannya Newton. Dan S ini adalah perpindahan, satuannya meter. Usaha yang dilakukan gaya itu sama dengan gaya itu sendiri dikalikan perpindahannya. Oke, untuk mudah dalam menghafal usaha ya, kita gunakan segitiga ini ya. Ada WFS. Ini jangan sampai terbalik nih ya. Ini urutannya WFS. Tanda ini ya, yang garis horizontal nih di matematika ini disebut horizontal. Ini artinya dibagi ya. Sedangkan yang garis lurus ini, yang vertikal ini artinya dikali. Oke, misalkan kita ingin mencari W, misalkan ya, kita ingin mencari W. Di sini saya tulis nih W. Kita ingin mencari W. Oke, yang tersisa tinggal apa? Tinggal F dan tinggal S ya. Sehingga kita tulis nih F dan S ya. Ingat cara bacanya itu dari kiri ke kanan, jangan sampai terbalik, jangan S ke F, tapi yang benar F ke S. Ingat, dari kiri ke kanan, F dan S. Pembatas
pembatas antara F dan S ini apa? Garis vertikal. Ingat, garis vertikal ini artinya dikali. Sehingga untuk mencari W itu sama dengan F kali S. Sama nggak? Sama ya. Oke, lanjut. Ya, saya hapus dulu ya. Oke, lanjut kita akan mencari F. Oke, F. Nih kita akan mencari F nih ya. Oke, yang tersisa tinggal apa? Tinggal W dan tinggal S. Nah, sebelumnya dari kiri ke kanan. Nah, berikutnya ini cara membacanya dari atas ke bawah. Ingat, jangan terbalik ya. Dari atas ke bawah. Sehingga W ke S. Ingat, dari atas ke bawah. W dan S. Bukan dari bawah ke atas ya. Bukan S W. Bukan nih, salah ya. Bacanya itu dari atas ke bawah. W dan S. Ntar saya hapus dulu ya yang salah ya. Hati-hati ya cara bacanya ya. Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Oke, lanjut. Pemisahnya itu adalah antara W dan S, pemisahnya garis horizontal. Ya, ingat garis horizontal itu artinya dibagi. Artinya kalau mencari F ini sama dengan W dibagi S ya. Oke, ingat yang vertikal artinya dikali, sedangkan yang horizontal artinya dibagi. Oke, lanjut kita akan mencari S. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, kita akan mencari S. Nih, kita mau cari S. Sehingga yang tersisa tinggal apa? Tinggal W dan F. Saya tulis ya. W dan F. Ingat cara bacanya dari atas ke bawah. Jangan sampai terbalik. Oke, pemisah antara W dan F ini adalah garis horizontal. Ya, saya tulis di sini garis horizontal. Artinya apa garis horizontal? Artinya dibagi. Sehingga kalau ditanya S, rumusnya adalah W dibagi F. Ya, ingat. Ini untuk mempermudah kalian dalam menghafal rumus usaha ini segitiga ini. Dan jangan sampai terbalik ya huruf-hurufnya nih ya. Oke, lanjut ke usaha positif dan negatif ya. Oke, apa sih usaha positif, negatif, dan nol? Oke, kita bahas ke usaha positif terlebih dahulu. Sebelum masuk ke usaha positif, hal yang perlu kalian hafal ya. Kalau arahnya ke kanan, itu positif ya. Kalau ke kiri, itu artinya negatif. Kalau ke atas itu artinya positif ya. Kalau ke bawah itu artinya negatif ya. Kalau tidak ada arah, misalnya dia diam ya, diam di tempat nih. Ini artinya nol. Nah, ini perlu kalian hafal nih ya. Jangan sampai dilupakan nih. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Atas positif, bawah negatif. Kalau dia diam itu artinya nol ya. Oke, kita masuk ke usaha positif terlebih dahulu ya. Misalkan nih ya, si balok ini saya tarik ke kanan ya. Ingat, tarikan gaya simbolnya F ya. Nah, si balok saya tarik ke kanan sehingga berpindah kemana dia nih? Berpindah ke kanan ya, atau bergerak ke kanan. Nggak mungkin kan saya tarik ke kanan bergeraknya ke kiri ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai usaha positif. Nah, apa sih usaha positif itu? Usaha positif itu artinya gayanya ini ya. Ini bukan W ya, maaf ya. Saya hapus dulu. Ini bergerak. Kalau bergerak, berpindah. Kalau berpindah berarti simbolnya S. Nah, ya. Usaha positif ini artinya kalau gayanya searah dengan perpindahan benda tersebut ya. Nah, inilah artinya usaha positif ya. Ingat, usaha positif adalah jika gayanya itu searah dengan perpindahan atau gerak si benda ya. Kalau usaha negatif gimana? Nah, ya, saya hapus dulu nih ya.
usaha negatif ya. Misalkan nih ya, bendanya itu bergerak ke kanan ya, bendanya bergerak ke kanan. Nah, baloknya saya tarik ke kiri. Nah ya, bendanya bergerak ke kanan, baloknya saya tarik ke kiri ya. Nah, awalnya nih yang kasus pertama tuh awalnya diam ya. Nah, kasus kedua nih bendanya bergerak, kondisi awalnya bergerak ya. Ingat yang kondisi yang awal tuh, contoh yang awal tuh ya, kondisi awalnya itu diam bendanya. Nah, untuk yang ini nih kondisi awalnya bendanya bergerak ke kanan. Nah, bendanya bergerak ke kanan ya. Lalu baloknya, bendanya saya tarik ke kiri. Nah, inilah yang dikatakan sebagai usaha negatif. Apa sih usaha negatif itu? Usaha negatif itu artinya gayanya, gaya tarikannya ya, berlawanan arah dengan gerakan benda ya. Ingat, usaha negatif itu artinya tarikannya atau gayanya itu berlawanan nih ya, berlawanan arah dengan perpindahan benda. Bendanya berpindah ke kanan, gayanya ke kiri. Inilah yang dikatakan sebagai usaha negatif ya. Siapa melakukan usaha? Yang melakukan usaha adalah si F. Jangan lupa ditulis F. Nah, yang awal tadi saya lupa ya, harusnya diberi F juga ya, karena yang melakukan usaha itu adalah si gaya ya. Si balok nggak bisa melakukan usaha ya, karena balok kalau nggak diapa-apakan diam. Jadi siapa yang melakukan usaha? Yang melakukan usaha adalah si F ini, gaya ya. Nah, nanti di catatan kalian yang di awal itu tinggal kalian tambahkan saja F-nya ya. Saya ketinggalan F tadi ya. Oke, nah inilah yang dikatakan sebagai usaha negatif, di mana gayanya ini berlawanan arah dengan perpindahan. Nah, lanjut ke usaha nol. Nih, usaha nol ya. Saya hapus dulu. Nah, misalkan nih ya, usaha nol nih ya. Misalkan bendanya bergerak ke kiri. Nah ya, bendanya bergerak ke kiri. Gayanya ya, nah si balok ini saya tekan nih ke bawah, atau gayanya ke bawah ya. Bendanya bergerak ke kiri ya, si balok saya tekan ke bawah. Nah, inilah yang dikatakan sebagai usaha nol. Apa sih artinya usaha nol? Usaha nol itu terjadi jika gaya, maaf ini harus diberi F ya, artinya usaha yang dilakukan F. Ini ketinggalan terus saya. Usaha yang dilakukan oleh F. F ini adalah gaya ya. Oke, saya ulang. Usaha yang dilakukan oleh gaya itu nilainya 0 terjadi ketika jika si gaya mendorong benda, tapi benda itu tidak berubah posisinya ya. Ingat, usaha 0 ya, usaha yang dilakukan gaya sama dengan 0 itu terjadi jika si gaya ini tidak memberikan perubahan posisi pada benda. Ini kalau kita dorong kan harusnya kan dari awalnya ini di A, harusnya arahnya kemana? Harusnya ke sini kan arahnya ya. Nah, harusnya baloknya ke sini nih, ke B. Tapi si balok malah ke kiri. Ya, inilah yang dikatakan sebagai usaha bernilai 0. Gayanya ini tidak membuat si balok berpindah posisi. Nah, inilah yang dimaksud usaha 0 ya. Saya ulang, kalau usaha positif ya, gayanya itu searah dengan perpindahan benda. Kalau usaha negatif, gayanya itu berlawanan arah dengan perpindahan benda. Sedangkan usaha 0 ini artinya gayanya itu tidak memberikan perubahan posisi terhadap benda. Maaf, maksudnya perubahan posisi benda
ya. Oke, inilah yang dimaksud sebagai usaha positif, negatif, dan nol. Oke, bagaimana kalau gayanya lebih dari 1? Nih ya, lebih dari 1. Rumusnya masih tetap W sama dengan F kali S. Cuma di sini karena dia lebih dari 1, ya ini pada kasus ini ada 5 ya. Gayanya F1, F2, F3, F4, F5. Pak, saya mau sampai 20. Silahkan ya, nggak masalah. Di sini saya contohkan sampai 5 saja. Ya, oke, kita kembali lagi. Kalau kasusnya lebih dari 1, gayanya rumusnya tetap sama, W sama dengan F kali S. Cuman F-nya di sini kita pecah nih. Nah, kita pecah, ada berapa banyak F-nya ya. Makanya di sini saya tuliskan F1 tambah F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya, tergantung berapa banyak gayanya. Ingat ya, setelah kalian pecah barulah kalian jumlahkan nih semuanya, ditambah dan ditambah ya. Setelah semua gaya-gayanya ditulis dan dijumlahkan, barulah dikalikan dengan S atau perpindahan ya. Jadi kalau gayanya banyak, tinggal kalian pecah nih F-nya sampai berapa banyak gayanya ya. Setelah kalian pecah, barulah kalian jumlahkan semuanya gaya-gayanya ya. Oke, kita analisis saja kasus ini. Oke, kita tulis ya, W sama dengan ya, karena dia lebih dari 1 gaya, kita tidak bisa menggunakan rumus umumnya ini, rumus awalnya nih. Artinya F-nya harus kita pecah terlebih dahulu ya. Oke, saya buka kurung dulu ya biar rapi. Karena ada 5 ya, berarti F1 ya tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5 ya. Maaf ya kalau tulisannya jelek ya, karena saya gunakan mouse nih, jadi agak payah dalam menulis. Setelah semua gaya-gayanya kita uraikan, kita pecah, jangan lupa ditutup kurung ya. Untuk apa tata kurungnya? Agar rapi ya, artinya di dalam kurung ini semuanya milik si gaya ya. Setelah kita tulis semua gaya-gayanya, barulah kita kalikan dengan si S ya. S ini adalah perpindahan ya, sehingga dari semua inilah ya, ini miliknya si F ya. Nah, dimana awalnya F ya, kita pecah nih karena ada 5 ya, maka ada F1, F2, F3, F4 dan F5. Setelah kita pecah, baru kita kalikan dengan S ya. Ini bukan 5 ya, ini S. Oke, nah sebelum kita ke langkah selanjutnya, ini perlu kalian ingat dan hafalkan ya. Kalau ke kanan ya, gayanya itu positif. Kalau ke kiri itu gayanya itu negatif. Kalau ke atas gayanya itu positif, dan kalau ke bawah gayanya itu negatif. Nah, ini nih jangan dilupakan nih ya. Ini wajib kalian hafalkan ya, ingat ya, jangan dilupakan. Kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Oke, kita analisis tanda-tandanya nih ya. F1 ya, oke, kemana nih arahnya? Ke kanan. Tahu dari mana ke kanan? Lihat nih panahnya ya, panahnya ini menunjukkan arahnya, sehingga F1 ini positif ya. Kalau positif nggak perlu ditulis nih di sini nih ya. Kalau udah kosong gini, orang-orang sudah tahu, wah ini berarti positif ya. Kecuali negatif. Nah, kalau negatif wajib ditulis. Kalau positif biarkan saja kosong ya. Otomatis orang langsung tahu, wah ternyata ini positif. Beda dengan negatif. Kalau negatif dituliskan. Oke, sehingga F1 tidak perlu dituliskan ya. Sudah betul nih. Lanjut F2. Arahnya kemana? Ke kanan, positif. Oke, tidak perlu ditulis ya positifnya ya. Lanjut F3. F3 positif atau negatif? Positif ya, karena panahnya ke kanan. Oke, tidak perlu ditulis ya. Udah benar nih F3. Lanjut F4. Nah, F4 nya arahnya kemana?
ke kiri. Ingat ke kiri tandanya negatif. Kalau negatif harus ditulis ya. Nah, jangan tidak ditulis. Kalau positif tidak perlu ditulis. Kalau negatif perlu ditulis. Nah, ini kan nggak enak nih dilihat nih. Biar enak, jangan lupa diberi kurung. Nah, biar enak dilihat ya. Kalau nggak diberi kurung nggak enak nih. Positif negatif, nah, kan nggak enak tuh. Ya, kita beri kurung. Lanjut F5. Nih, F5 nih. Positif atau negatif? Nih, negatif karena arahnya ke kiri. Oke, kita beri tanda nih. Ini negatif. Dan jangan lupa diberi kurung biar enak dipandang. Sehingga ya bentuk akhir dari contoh kasus ini ya adalah F1 tambah F2 tambah F3 tambah min F4 ditambah min F5 baru dikalikan S ya, dimana F1 sampai F5 ini miliknya si F. F ini gaya ya, jangan bingung. Apa tuh Pak? F ini gaya ya. S ini apa Pak? S ini adalah perpindahan. Nah, inilah contoh kasus untuk gaya lebih dari satu. Oke, lanjut ke contoh soal. Nah, ini ya contoh soalnya. Misalkan nih, Andi dan Tony. Anggaplah dua orang ini namanya Andi dan Tony. Ya, pertanyaannya adalah besarnya usaha yang dilakukan Andi dan Tony agar mobil bisa berpindah. Nah, sejauh 4 meter. 4 meter nih, apa ya nih? Perpindahannya ya. Udah jelas nih, mobil bisa berpindah sejauh 4 meter. Simbolnya nih apa kalau berpindah? Perpindahan maksudnya ya, simbolnya adalah S ya. Nah, saya ulang lagi ya, bisa berpindah sejauh 4 meter jika gaya. Nah, gaya ya, jika gaya kedua anak itu 50 dan 70 Newton. Nah, 50 dan 70 Newton ini apa? Adalah si gaya. Gaya simbolnya F ya. Kita tahu dari mana saya ini F? Ini udah jelas ya. Jika gaya katanya. Jika gaya kedua anak itu masing-masing 50 Newton dan 70 Newton. Oke, kita disuruh mencari usaha. Rumusnya apa? W sama dengan F dikali S. Oke, pertama kita tinjau dulu gayanya ada berapa? Ada 2 nih ya. Nih 50 Newton dan 70 Newton. Sehingga F ini kita pecah nih menjadi 2 ya. Ingat kalau mau pecahnya jangan lupa diberi tanda kurung. Ada F1 dan ada F2 ya. Oke, baru dikalikan S. Lanjut. Setelah kita menentukan memecah ya, memecah gayanya, langkah selanjutnya menentukan apakah dia positif dan negatif. Dari gambar ini jelas ya, dia dorongnya ke arah mana? Ke kanan ya. Jelas nih ya. Ini kondisi awal tadi A ke kondisi B. Dimana dari A ke B sejauh 4 meter ya. Oke, karena dia ke kanan, nah dapat tuh nih ya, positif, nggak perlu diubah ya. Oke, tinggal kita masukkan saja nih. F1-nya 50, F2-nya 70 dikali S-nya, perpindahannya berapa? 4 meter. Oke. 50 tambah 70, 120 dikali 4. Oke. Berapa hasilnya? 120 kali 4, 480 Joule. Ada jawabannya? Ada nih ya. Jawabannya adalah di 480 Joule. Nah, seperti inilah soal-soal usaha ya. Kalau dia lebih dari satu, jangan lupa dipecah. Setelah dipecah, jangan lupa tentukan apakah dia positif dan negatif. Oke, lanjut. Nah, yang tadi kan gayanya itu sama ke kanan. Bagaimana kalau gayanya ada ke kanan, ada ke kiri nih ya. Ini maksudnya F3 nih ya, bukan F1. Oke, langkah awal rumusnya apa? W sama dengan F dikali S ya. Karena dia ada 3 nih, 1, 2, 3. Kita pecah dulu ya, menjadi 3. Ada F1 ditambah F2 tambah
F3 baru dikali S ya. Oke, di sini saya baca dulu ya. Sebuah balok menerima 3 buah gaya seperti pada gambar nih, sudah ya. F2 F3 ada 3 buah gaya nih. Berdasarkan gambar tersebut, besar usaha yang dilakukannya adalah, nah 80 nih, apa 80 nih? 80 ini adalah si S ya, berpindah dari posisi A ke posisi B sejauh 80 meter ya. Perpindahannya ini dari A ke B ini simbolnya adalah S. Oke, kita telah memecah gaya-gayanya. Langkah selanjutnya menentukan arahnya. F1 udah benar positif. Benar ya, positif nih ya. Nih, oke benar nih ya. Lanjut F2 ada benar positif. Nih ya. Ingat kalau positif tidak perlu ditulis ya. Udah benar positif. Oke benar ya, karena dia ke kanan nih, positif. Oke. F3 sudah benar positif. Wah, ternyata dia ke kiri nih ya. Artinya apa? Artinya kita tambahkan tanda minus ya, karena dia ke arah kiri. Dan jangan lupa diberi tanda kurung biar rapi ya. F1 positif, tahu dari mana? Lihat panahnya nih kanan. F2 juga positif, tahu dari mana? Lihat nih panahnya ke kanan. Dan F3 itu negatif, tahu dari mana? Lihat nih panahnya ke kiri. Setelah kita menuliskannya, langkah selanjutnya tinggal kita masukin angka-angkanya. F1 nya berapa? Wah, 2000 ya. F2 nya berapa? 1700 ya. F3 nya berapa? F3 nya minus 1500 ya. Dikali S nya berapa? 80. Oke, 2000 tambah 1700, 3700. 3700 ditambah minus 1500. Ingat kalau pelajaran SD ya. Berarti hasilnya berapa? 3700 ya. Tulis dulu sini ya, berarti 3700 ya. Ingat pelajaran SD, kalau positif negatif maka tandanya menjadi negatif ya. 1500 ya. Ini pelajaran SD ya, positif sama negatif maka tandanya menjadi negatif. Kalau positif 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 ya, negatif 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 ya. Kalau aturan perkalian pembagian beda lagi ya, kalau negatif negatif menjadi positif. Tapi kalau aturan penjumlahan seperti ini, kalau positif ketemu negatif maka tandanya adalah negatif. Dikali 80 ya. Oke, 3700 dikurang 1500. Berapa nih hasilnya nih? Hasilnya sekitar 2200 ya. Barulah dapat hasilnya ini, baru dikali 80. Berapa nih hasilnya nih? 2200 dikalikan 80. Hasilnya itu sekitar 176.000 ya. Joule. Ada nggak jawabannya? Wah, tidak ada ya. Yang ada KJ. Nah, KJ ya. Nah, ini caranya sama seperti pakai tangga nih. Kilometer, hektometer ya. Meternya tinggal kalian ubah menjadi joule saja ya. Yang tadinya km berubah menjadi kj. Yang tadinya hm berubah menjadi hj. Yang awalnya dam berubah menjadi daj ya. Yang awalnya meter berubah menjadi joule. Oke ya. Di sini kita joule nih ya. Nih, joule diubah menjadi kilojoule. Oke, naik berapa tangga nih? 1 2 3. Naik 3 tangga. Ingat pelajaran SD ya. Naik 3 tangga berarti dibagi 1000 ya. Dibagi 1000. Kalau naik berarti dibagi. Kalau turun berarti dikali. Dari joule ke kilojoule naik 3 tangga ya. Berarti dibagi 1000, dimana setiap satu tangganya ini ya dibagi 10 ya. Naik lagi dibagi 10, naik lagi dibagi 10. 10-nya ada 3 kali, artinya 1000 ya. Kalau sampai haji saja berarti 10-nya ada 2 kali, berarti dibagi 100. Kebetulan ini naiknya 3 tangga. Artinya apa? 10-nya ada 3 kali. Artinya dibagi 1000, sehingga 1000
saya 176 ya, maaf ya. Joule dibagi 1000 ya. Bagi 1000. Oke. Coret. Maka hasilnya 176 kilo joule. Ada jawabannya? Ada nih ya, jawabannya adalah B. Oke, ini untuk pengubah satuan dari joule ke kilojoule ya. Ini pelajaran SD ini ya, tangga-tangga nih ya, tidak perlu saya bahas lebih lanjut ya. Ini pelajaran matematika SD, silahkan kalian pelajari ulang ya. Oke, dari joule ke kilojoule sehingga hasilnya 176 kilojoule ya. Tangganya ini sama seperti kilometer ya, tinggal kalian ubah. Meter diubah menjadi joule. Yang awalnya km berubah jadi kj. Yang awalnya hm berubah jadi hj. Yang awalnya daj berubah menjadi yang awalnya dam ya berubah menjadi daj. Yang awalnya m berubah menjadi j. Nah, barulah kalian konversikan satuannya. Oke, lanjut nih. Misalkan dari tadi kita ke kiri ke kanan terus ya. Bagaimana kalau atas ke bawah? Nah, biasanya sih soalnya nih kasusnya ya, ada pohon ya. Ada pohon, nah ada buah nih. Ya, ternyata buahnya jatuh ke tanah ya, maksudnya. Nah, ini ya. Nah, misalkan nih dari pohon ke tanah jaraknya itu misalkan 10 meter. Misalkan ya. Pertanyaannya adalah berapakah usahanya? Nah, usahanya. Oke, pertanyaan saya sebelumnya untuk menjawab ini, siapa yang melakukan usaha? Yang melakukan usaha adalah gaya ya, F ya. Nah, gaya apa nih? Di sini buah nih. Buah nih nggak ada yang menariknya, tiba-tiba jatuh ke bawah. Nah, siapa nih yang menariknya nih? Yang menariknya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi saya simbolkan Fg ya. Fg, G besar. Nah, G besar. Nah, ini artinya gaya gravitasi ya. Oke, sehingga untuk kasus ini ya, untuk yang disebabkan oleh gaya gravitasi, nah F-nya ini harus kalian cari terlebih dahulu ya, dimana gaya gravitasi ya dirumuskan sebagai M dikali G ya. Ingat yang sebelumnya ya, gaya gravitasi atau gaya berat nih ya. Biasa dituliskan gaya gravitasi, biasa juga ada yang menyimbolkannya sebagai gaya berat ya, W kecil dah ya. Kalau W besar itu usaha. Kalau W kecil itu adalah gaya gravitasi atau berat. Biasa pakai Fg, biasa pakai W, dimana gaya berat atau gaya gravitasi dirumuskan sebagai M kali G, dimana M ini adalah massa dan G ini adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ini nilainya sudah ditentukan ya, 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, ini harus dihafal nih, percepatan gravitasi. Oke, untuk kasus ini ya, yang tiba-tiba jatuh sendiri ya, tidak ada gaya apapun yang menariknya ya. Karena di sini yang menariknya adalah gaya gravitasi, artinya apa? Artinya hanya ada satu gaya yang bekerja, sehingga rumus usahanya adalah F dikali S ya. Ingat, yang melakukannya adalah gaya gravitasi ya. Rumusnya M kali G. S-nya berapa? S-nya itu adalah 10. Ini ada tali ya, kali, maaf tidak saya tulis. Oke, misalkan masanya ini misalkan 2 kilo. Ini misal saja ya. Berarti 2 G-nya berapa? 10 kali 10 sama dengan hasilnya 200 joule. Oke, nah seperti inilah kasus untuk yang melakukannya adalah gaya gravitasi ya. Misalkan nih ya, nih biar saya hapus dulu ya gambarnya nih, yang saya hapus. Nah, misalkan nih buahnya ini juga saya tarik nih ya, saya tarik dengan gaya sebesar 5 Newton misalkan ya. Maka berapakah usahanya ya? Oke, ini saya hapus nih ya, silakan kalian catat dengan cara di pause dulu videonya ya, kalian catat nih. Hapus dulu.
Oke, ingat ya, setiap benda itu pasti terkena yang namanya gaya berat atau gaya gravitasi. Sehingga dari kasus ini yang baru nih ya, kita dapat menyimpulkan ya bahwa ada dua gaya yang bekerja pada si buah ini. Yang pertama ada gaya 5 Newton, yang kedua ada gaya berat atau gaya gravitasi ya, atau disimbolkan dengan W kecil ya. Untuk kasus ini ya, maka dapat kita simpulkan ada dua buah gaya yang bekerja. Yang pertama ada gaya 5 Newton dan yang kedua ada gaya beratnya. Sehingga ya rumusnya ya menjadi, nah jangan lupa ya, karena dia ada dua gaya berarti kita pecah nih ya. Yang pertama ada gaya F ya. Biar membedakannya saya anggap ini F1 saja ya. F1. Dan yang kedua ada gaya berat. Saya simpulkan W saja ya, biar mudah nulisnya nih. Kalau FG ini agak sulit pakai mouse. Baru saya kalikan dengan S perpindahannya. Tadi perpindahannya berapa tadi? Lupa saya. Berapa di soal pertama? Nah, kita buat soal baru saja ya, perpindahannya ini sejauh 10 ya. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan arah-arahnya. Oke, arah-arahnya ya. Yang pertama gaya F1 nih, arahnya kemana? Ke bawah. Ke bawah artinya negatif ya. Oke, lanjut. W atau gaya berat, arahnya kemana? Ke bawah, artinya negatif ya. Oke, perpindahannya nih kemana nih? Perpindahannya ternyata dari atas ke bawah ya juga negatif. Nah, ini saya ketinggalan nih ya, perpindahan. Tidak hanya berlaku untuk gaya, perpindahan juga. Kalau dia ke kanan positif ya perpindahan ya. Kalau ke kiri negatif, atas positif, bawah negatif ya. Oke, lanjut. F1-nya min 5 ditambah gaya beratnya, misalkan masanya ini 2 kilo ya. 2 berarti rumusnya apa? M kali G ini ya. Langsung saja ya. M-nya 2, masanya 2 kilo ya. Dan G-nya itu adalah 10. Dikali S-nya berapa? Minus 10. Oke, lanjut. Berarti min 5 ditambah min 20 dikali min 10. Oke, min 5 tambah min 20, utang tambah utang, tambah besar utangnya ya, berarti min 25 dikali min 10. Maka hasilnya berapa nih? Min 25 dikali min 10. Hasilnya 250 Joule. Loh Pak, ngapa minnya hilang nih Pak? Ingat, min dikali min hasilnya positif ya. Jangan lupa ya, pelajaran matematika SD. Oke, tadi saya ketinggalan ya. Tidak hanya berlaku pada gaya ya, perpindahan juga ya. Kalau kanan positif, ke kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Kebetulan nih si buah nih jatuh ke bawah, berarti S-nya negatif ya. Oke, ini kasus untuk perpindahan benda dari atas ke bawah atau sebaliknya. Yang awal-awal dari kiri ke kanan, ini kasusnya dari atas ke bawah. Dan perlu kalian ingat ya, untuk kasus ini secara otomatis si benda pasti memiliki yang namanya gaya berat ya. Secara otomatis nih si benda pasti memiliki gaya berat. Kalau misalnya kondisinya awalnya diam tiba-tiba jatuh, berarti gaya yang bekerja cuman gaya berat ya. Tapi kalau kasusnya seperti ini, nah saya tarik nih dengan gaya 5 Newton. Maka yang bekerja pada buah ini ada dua buah gaya ya. Gaya yang 5 Newton dan gaya berat. Oke.
Oke, yang tadi yang di awal tuh ya, tinggal kalian berikan tanda minus ya. Tadi saya lupa memberikan tanda minusnya ya. Yang awal tuh kenapa minus? Karena agar arahnya ke bawah ya. Yang awalnya tuh yang tiba-tiba jatuh ya, bukan yang ini ya, yang awal tuh. Yang buah yang awal tuh, yang hanya yang bekerja hanya gaya berat. Oke, lanjut ke yang terakhir, daya. Daya atau P, nah simbolnya nih P ini ya. Kita definisikan sebagai besar energi atau usaha yang dipergunakan dalam setiap detik. Nah, ini jangan lupakan nih ya, daya adalah besar energi atau usaha yang dipergunakan dalam setiap detik. Oke, daya dirumuskan sebagai W dibagi T, di mana P itu adalah daya, satuannya watt, W tadi usaha, satuannya joule, dan T ini adalah waktu, satuannya sekon ya. Bagaimana kalau W-nya nggak tahu? Kalau W-nya nggak tahu, berarti kalian bisa gunakan F kali S. Bagaimana kalau di soal S-nya nggak ada, T-nya juga nggak ada? Kalau nggak ada, kalian bisa gunakan F kali V ya. Rumus daya ini ada 3 nih, tergantung soalnya. Kalau W-nya nggak ada, berarti gunakan F kali S. Kalau S-nya nggak ada, T-nya nggak ada, berarti gunakan F kali V ya. Sama seperti awal, kalau F-nya banyak, berarti kalian pecah ya. Kalau F-nya ada banyak, kalian pecah tergantung berapa banyak F-nya ya. Sama seperti di awal tadi, kalau F-nya banyak, berarti F-nya harus dipecah ya. Kalau satu ya langsung saja nih ya, tanpa perlu dipecah. Ini lupa nih ya, harus ada tanda kali. Nah ya, ketinggalan. Dimana F itu adalah gaya ya, satuannya Newton, S itu jarak, satuannya meter, dan V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon ya. Untuk mudahnya kalian bisa gunakan aturan segitiga nih ya. Maaf kalau jelek ya, anggaplah segitiga nih ya. Ini P ya, di sini P, maaf, di sini P, di sini W, dan sini T. Nah, di garis. Nah, nih ya. Ini segitiga rumus daya. Ingat ya, sama seperti awal, berarti garis horizontalnya artinya dikali, vertikal ini artinya dibagi. Saya mau cari P ya. Berarti yang tersisa tinggal W dan T. Saya tulis ya, W dan T. Pemisahnya siapa? Nih, pemisahnya garis horizontal, artinya dibagi. Sama nggak nih? Wah, ternyata sama ya. Saya mau cari W. Nah, W berarti yang tersisa tinggal P dan T. Pemisahnya apa nih? Pemisahnya adalah garis vertikal ya, artinya dikali. Saya mau cari T. Ini T. Berarti yang tersisa tinggal apa? Tinggal P dan W. Saya tulis nih ya, W dan P. Ingat jangan terbalik ya, bacanya dari kiri kanan, atas ke bawah. Pemisah antara W dan P ini apa? Ini garis horizontal ya, artinya dibagi. Nah, inilah segitiga pada rumus daya. Contoh soalnya nih, contoh soal yang tadi ini kita sudah dapat tadi berapa hasilnya ya? 480 ya, seingat saya kita sudah dapat nih. Ya, W-nya yang tadi ya. W-nya itu sebesar 480 Joule. Misalkan nih dia mendorongnya selama 4 detik. Saya tambahkan nih. Ini saya ubah menjadi daya, besarnya daya ya. Lalu yang kedua ini ya, saya tambahkan misalkan dia selama 4 detik. Di sini saya 4 detik atau sekon ya. Detik itu artinya sekon. Maaf, berbalik ya. Sekon itu artinya detik. Nah, besarnya daya yang dilakukan Andi dan Tony agar mobil berpindah sejauh 4 meter jika gaya kedua anak itu masing-masing 50 dan 70 Newton selama 4 detik adalah, oke, yang tanya adalah daya ya, P. Rumusnya apa? W dibagi T. Oke, W-nya berapa tadi?
W-nya 480. Oke, T-nya berapa? T-nya 4. Hasilnya berapa nih? Nah, dibagi nih. Coret, coret. Masing-masing bagi 4. Ini 1, berarti ini tinggal 1 dan 2. Berarti 120. Daya satuannya watt. Ya. Nah, oke. Nah, seperti inilah soal daya ya. Oke. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Untuk berikutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu pesawat sederhana. Setelah membahas pesawat sederhana, kita akan melakukan ulangan KD 3.3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.